agak senang itu olok-kolok kan jaji misalnya sapi, olok-kolok sapi misalnya atau bembe dan sejenisnya. Itu ko jaji kak de namit tajajin na tapa joka. De jeka panalai baja. Nawad di mano. Ya, sapi ni sasi. Ya, ha? 10 menit na mapaci-paci nari kengro na si pacu na mo aja tapa melo na makan de. Ko sapi makaro. Labi-labi pa kumano. Rapok masu na pule telo tapa melo mano tapa ite cinampakan na. Iya kau tahu. Jadi den aku aro. Nala tahu kapan siti kurang lebih si tahu kapan apa di joka. Maga bikin net tahu selalu na jaji tak pemelo joka makor kira-kira. Ya. Ya, tak misalnya rona sa angkap pura wita video desa kana makoto ngagaro pacuna mo pole ko tapasa pa HP. Adaku ide de. Pacuna mo pa na tapasa pa HP. Ya. Jamaah sekalian, ini kalau kita mau cermati sebenarnya, oke menurut rahasianya. Ia renang olok-olok. Kita hidup dan di atasnya kita akan mati insyaallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali hanya Allah saja. Kita lihat jamaah sekalian, ayat ini menyebutkan kalimat fa'lam. Ini perintah untuk masing-masing kita. Jadi dia bukan perintah untuk kelompok, untuk jamaah, melainkan masing-masing kita perlu mengetahui hal ini. Annahu la ilaha illallah. Bahwa tidak ada ilah bihaq yang berhak untuk kita sembah. Untuk kita serahkan seluruh amal ibadah kita kecuali hanya kepada Allah saja. Inilah tujuan kita jemaah sekalian, sehingga kita melakukan dan menjalankan program ini insyaallah. Kita lanjutkan bacaan kita dari Masjid AMM pada pertemuan yang lalu. Kita masih di argumen ya yang sifatnya akliyah. Kalau di Muhammadiyah kan difahami mengenal akidah itu dengan pendekatan seperti pendekatan bayaniyah. Ada pendekatan burhaniyah. Ada pendekatan irfaniyah. Nah, itu seperti itu yang kita baca dan kita pelajari di taklim atau kajian-kajian dari Muhammadiyah. Ya, sekarang ini al-aqli itu kan masuk di burhaniyah. Ayat menyebutkan qul hatu burhanakum. Ya. Jadi argumen aqliyah dibutuhkan dan ini sekarang dipaparkan dalam ini karena nakliyahnya atau bayaniyahnya kita sudah baca. Jemaah sekalian, kita masuk ke yang ketiga. Bukti akliyah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang ada. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah saya ulangi kembali, beliau ada menyebutkan bahwa ingkaru wujudillah dalilu wujudihi. Begitu beliau menyebut bahwa mengingkari akan adanya Allah, kata beliau, itu sebenarnya sudah cukup satu bukti bahwa memang Allah itu ada. Ya. Karena ya kalau dia tidak ada, buat apa kita mengingkari sesuatu yang tidak ada? Karena dia ada, maka ada yang mengingkari akan adanya. Dan itu kata beliau dalam salah satu tulisannya,
rahimahullah bahwa mengingkarinya akan adanya, maka itu sudah satu bukti bahwa memang Allah itu ada. Jamaah sekalian, yang ketiga kata beliau Syekh yang menulis kitab ini, Abu Bakar Al-Jazairi, wujudu hadzal nizam ad-daqiq, adanya kata beliau an-nizam itu dari nuzum, sistem, ya, ad-daqiq yang begitu teliti, al-mutamatthil fi hadhihi sunanil kauniyah, yang nampak kelihatan di alam ini, fil khalqi dalam penciptaan, wa takwin. Al khalqu dan at takwin itu artinya sama. Satu menciptakan, satu membentuk. Maksudnya satu diartikan mencipta, satu diartikan membentuk, tapi artinya maksudnya sama. Wat tansyi'a wat tatwir, artinya juga sama, mengembangkan. Tansyi'ah dan at tatwir, dua kalimat artinya sama, mengembangkan, memajukan. Iya. Lisairil kainatil hayyah, bagi seluruh alam. Al-kain itu artinya kauniyah, kainat. Alam al-hayya yang hidup, fi hadhil wujud atau fi hadzal wujud, di alam nyata ini. Maksudnya di dalam kehidupan sekarang ini. Fa inna jami'aha, semua itu kata beliau, semuanya, seluruhnya, khadi'un li hadhihi sunan, semua tunduk patuh pada sistem ini, atau undang-undang ini, atau jalan ini. Sunnah itu kan artinya jalan. Sunan bentuk jamaknya artinya cara. Sunnah Nabi, jalannya, caranya Nabi. Mutaqayyidun biha, dan terikat. Taqyid itu artinya terikat dengannya. La yastati'ul khuruju anha bihalim minal ahwal, di mana sesuatu itu tidak bisa keluar dari ketentuan-ketentuan dan sistem itu, bagaimanapun juga tidak akan keluar, katanya, lepas dari ketentuan-ketentuan itu. Fal insanu masalan, al-insan itu artinya manusia. Al-insan, an-nas, al-bashar, Banu Adam, itu semua kalimat artinya manusia. Dalam bahasa, dalam Al-Quran semua disebut itu. Manusia katanya sebagai contoh. Di awal penciptaannya manusia itu ya'laqu nutfatan. Jadi manusia di awal penciptaannya itu, kata beliau, dia seperti sesuatu yang melekat sebagai nutfah. Iya. Nutfah itu artinya sperma. Iya, sperma laki-laki. Iya, yang kemudian berproses fir rahim, di dalam rahim. Ya kan begitu. Fir rahim thumma tamurru bihi atwarun ajibah. Di dalam rahim, tentu di dalam rahim ibu atau dalam rahim perempuan, ya, itu berjalan melalui beberapa fase. Atwar itu taur, artinya fase, periode. Ajibatun, yang sangat menakjubkan. Itu kan seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang awal penciptaan manusia itu, dalam salah satu sabda beliau yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata tentang masalah ini. Inna ahadakum, sesungguhnya masing-masing kita ini, salah seorang di antara kamu, maksudnya masing-masing kita ini yang sekarang sebagai manusia, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, itu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. Arba'ina yauman nutfah, sebagai sperma
yang tentu yang dipertemukan dengan perempuan, upum atau telur yang ada di perempuan itu sebagai nutfah, namanya istilah bahasa Al-Quran namanya nutfah. Itu 40 hari seperti itu. Thumma yakunu alaqah mithla dhalik. Setelah itu berubah menjadi alaqah, segumpal darah selama 40 hari. Seperti itu, seperti yang pertama. Thumma yakunu mudghah. Baru kemudian menjadi lagi segumpal daging. Mithla dhalik, 40 hari lagi seperti itu. Sehingga jumlahnya itu 120 hari. Maka setelah 120 hari ditiupkanlah ruh kepadanya, seperti yang kita sudah biasa mendengarkannya. Ya. Jadi melalui proses itu di dalam rahim ibu, di dalam rahim perempuan. La dakhla li ahadin. Degaga pada karena campur tangan kita. Degaga pengaturan kita semua, artinya sekadar meletakkan, menyimpan. Setelah itu kita tidak punya. La dakhla li ahadim fiha ghairillah, selain Allah. Kita serahkan kepada Allah, Allah yang membentuknya fi ahsani taqwim. Allah yang membentuknya sebaik-baik bentuk. Artinya kita di sana itu adalah berdasarkan bagaimana bentuknya yang Allah berikan, yang maksudnya bagaimana Allah menghendaki bentuk kita. Ya tompe maka da tes nasa di itu atau salah-salang. Ya. Makoy mato meron nasang, artinya dia diinginkan seperti itu. Magina tu maka ada salah-salah karena dia memang beda dari kebanyakan. Nah, ya kebanyakan ya buat dijaji ya, yang kebanyakan ini yang salah-salah. Jadi kita tidak tahu karena Allah ya, artinya ini tenaga datang atau dia nawat di cawe-cawe kong kata dia pada ini misalnya ya menurut ini bahwa kita sempurna, tidak seperti itu Allah menghendaki. Karena penciptaan Allah itu ahsan takwim, adalah sebaik-baik bentuk. La dakhla li ahadin ghairillahi fiha. Dalam persoalan itu tidak ada campur tangan sedikit pun bagi manusia. Ya kan denerisang agar rumatu arone ga makunrai ga maga, semua itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jaji pimatu nisen kada warone makunrai peresamana kada seperti kebanyakan. Iya. Orang lengkap 5, maksudnya 5 jari tangannya, jari kakinya juga seperti. Ya, maka dete pada yang kebanyakan nasa suku kemakiro. Ya. Yakhruju ba'daha basharon sawiyan. Setelah melalui fase-fase tersebut, keluarlah dia dari rahim ibu itu sebagai seorang manusia yang sempurna. Basharon sawiyan, seorang manusia yang sempurna. Hadza fi khalqihi wa takwinihi. Ini berhubungan dengan penciptaannya dan pembentukannya. Ya. Wa kadzalikal halu fi tansyiatihi wa tatwirihi. Begitu pula nanti setelah dia keluar menjadi manusia, perlu namanya pengembangan, perlu perawatan dan penjagaan. Famin siba wa tufula. Pertama setelah dia lahir dia sebagai as-siba, namanya sabiyun. Dalam bahasa Arab itu ada orang itu yang kalau lahir ada nama, tidak langsung memang manusia namanya, tapi ada namanya sabi. Ada anak kecil atau disebut tiflun atau tufula, anak kecil
ila syabab, kemudian menjadi remaja, wa futuwah, al-fata itu artinya pemuda, ya, yang dewasa, kemudian ila kuhulah itu artinya dewasa, kira-kira umur 35 sampai 40 tahun, itu namanya al-kuhulah. Wa syuyukhah, baru kemudian menjadi syaikh. Syaikh itu maksudnya orang sudah lansia, sudah lanjut usia, namanya syaikh, syuyukh. Ya. Begitu perkembangannya manusia, Allah ciptakan, kemudian setelah dia lahir sebagai manusia, diberikan fase seperti itu mulai dari kecil. Dan itu jamaah sekalian, kita subhanallah agak senang itu olok-kolok kan jaji, misalnya sapi, olok-kolok sapi misalnya atau bembe dan sejenisnya. Itu ko jaji kade de namita jajin na tapa joka. De jeka panalai baja. Nawad ni mano. Ya, sapi ni sasi. Ya, 10 menit na mapaci-paci nari keng ron nasi pacu na mo aja tapa melo na makan de. Ko sapi makaro. Labi-labi pa kumano. Rappo masu na pule talo tapa melo mano tapa ite cinampakan na. Iya kau tahu. Jadi den aku aro. Nala tahu kapan siti kurang lebih si tahu kapan apa di joka. Maga bikin net tahu si lalu na jaji tak pemelo joka makor kira-kira. Ya. Ya, tak misalnya rona sa angkap pura wita video desa kana makoto ngagaro pacuna mo pole ko tapasa pa HP. Adaku ide de. Pacuna mo pa na tapasa pa HP. Ya. Jamaah sekalian, ini kalau kita mau cermati sebenarnya, oke menurut rahasianya. Ia renang olok-kolok, saping, eroge dan sebagainya kan, maka mana tulas si berkembang. Maka dari penjelasan saya tak tahu macatan asang. Ia tu ampai nasa kasih sayangnya tu cinampak Tommy. Cinampak itu kasih sayangnya itu dia na meta tu pada manu ko makbab buina tape pasarang anak na cinampak de na sapai. Sapinge mako to iya ko ipasarang ya anak na cinampak memang na paja baja paja ni. Tapi iya nange tahu yang paina sama ko tu proses na tu barair na hubungan na si bawa tomaton nari kita terutama induk nange maka jitu supaya yarona sama tu hubungan na anak isi batu moto metta yaro galak tu mate de nami masarangero di tegari indo misalnya sesomi de na si tanah na kan mau magalisa iya ko ang kami na lawi na titipi anak na misalnya ko sila suranagan na kung kay poli tapa anak na tu na terus ya pana sa seso je de tu si tanah na oke kerumon ron na ya ko sapi nya pura mango cinampak nalupa ini anak napak cinampak de metonang kana metarek de metona metanano naurusu na tapa magala juga tapa nalaw ngalena nah kira wa hadhihi sunanul amma fil insani wal hayawan. Ini sistem secara umum ini berlaku pada manusia dan hewan. Al hayawan itu hewan. Ilmul hayawan, ilmu hewan. Ya. Hiya nafsuha fil asjari wan nabat. Begitu juga sebenarnya katanya ketentuannya yang hubungannya dengan pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Asyajar. Syajar itu pohon-pohon, an-nabat tumbuh-tumbuhan. Ajuk-kajung itu mak buah yang kan dari banyak jenisnya, banyak macamnya, itu sama katanya sistem-sistemnya itu berlaku pada manusia dan hewan. Wa mithluha, begitu juga katanya sistemnya yang berlaku pada al-aflakul ulawiyah. Itu yang dia maksud al-aflak, falak, al-falak. Itu yang masuk angkasa luar.
alam semesta. Ya, termasuk planet-planetnya. Semua katanya seperti itu. Wal ajram as-samawiyah, benda-benda langit itu, makhluk-makhluk yang ada di atas itu begitu juga katanya. Punya undang-undang, pengaturan-pengaturan, tidak bisa lepas dari itu. Beliau katakan fa innaha jami'uha khadi'atun. Semuanya patuh tunduk. Khadi' itu namanya tunduk, patuh. Lima rabatat bihi min sunan. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dihubungkan dengannya. Matahari berputar, ada sistemnya. Bulan juga demikian. Seluruhnya, semua ciptaan Allah di alam semesta ini punya ketentuannya, ya, yang tunduk, mereka semua tunduk di atasnya. La tahidu anha, tidak pernah katanya bergeser dari ketentuan-ketentuan tersebut. Wala takhruju an silkiha, tidak lepas juga. Asilku itu artinya rel, ya, silk, rel, tidak keluar dari relnya. Walau hadatsa an infarata silkuha, kata beliau, seandainya katanya pernah satu waktu terjadi semua itu lepas dari relnya, au kharajat majmu'a minal kawakib an madaratiha, dan ada misalnya bintang-bintang yang lepas dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan itu, la kharabal alam, maka alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Itu kata beliau. Wantaha sya'nu hadhil hayah, dan kehidupan di atas alam ini juga berakhir. Makanya jemaah sekalian, berita tentang hari kiamat yang kita baca di dalam Al-Quran itu kan semua, misalnya kita baca surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya, Al-Qari'atu mal Qari'ah, dan seterusnya. Ya, itu kan maksudnya ketika berbicara tentang hari kiamat, semua berbicara tentang rusaknya, musnahnya alam ini. Ya. Ala mithli hadhil adillatil aqliyatil mantiqiyah, maka argumen-argumen aqliyah mantiqiyah seperti ini kata beliau, wan naqliyatis sam'iyah, atau ayat-ayat dan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi yang telah lalu, amanal muslimu billahi ta'ala, orang muslim itu menetapkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bi rububiyyatihi li kulli syai', demikian pula menyatakan bahwa Allah itu punya sifat rububiyah. Ya, seperti kita sudah singgung pada pertemuan bahwa sifat rububiyah itu artinya bahwa Allah itu sebagai Rabb, Rabbun. Dalam banyak ayat kan kata Rabb banyak disebut. Ya, Rabbus samawati, Rabbul alamin. Belum lagi kalau diucapkan dalam bentuk doa, banyak sekali. Rabbana, Rabbi gfirli misalnya. Jadi Ar-Rabbu itu adalah mengandung sifat rububiyah Allah likulli syai', bagi setiap sesuatu. Wa ilahiyatihi lil awwalina wal akhirin. Al ilahiyah itu artinya sifat uluhiyah. Jadi Allah itu punya sifat rububiyah, ada punya sifat uluhiyah. Ya, kalau sifat rububiyahnya itu terkait dengan penciptaan dan seluruh yang terkait dengan penciptaan, pemeliharaan, penjagaan, pemberian rezeki, beri kesehatan dan sebagainya. Kalau uluhiyahnya bahwa keberkahannya Allah untuk diibadahi atau disembah. Wa ala hadzal asas, maka di dalam atau di atas pondasi atau dasar-dasar inilah minal imani wal yaqini, daripada iman dan keyakinan. Jadi iman, yakin itu di atas sedikit dari iman.
Al-yaqin itu al-imanu bila taraddud. Yakin itu adalah iman yang tidak dicampur dengan ragu-ragu. Jadi yakin itu tidak ada ragu-ragunya di situ. Namanya al-imanu bila taraddud, al-yaqin itu. Tatakayyafu hayatul muslim, maka di atas iman ini dan keyakinan ini terkondisikan kehidupan seorang muslim fi jami'i syu'un, dari atau di dalam seluruh aspek-aspek kehidupannya. Ya, jadi jamaah sekalian, kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman, seluruh amal-amal yang kita lakukan selalu dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, orang-orang tidak beriman itu juga banyak melakukan kebaikan sebenarnya. Orang yang tidak beriman itu banyak melakukan kebaikan. Hanya Buya Hamka dalam salah satu tulisan beliau kita baca, seperti kata beliau ini yang menemukan listrik, itu kan kebaikannya itu luar biasa itu. Bahkan katakan saja kehidupan ini sulit seandainya tidak ada seperti itu. Ya, ditemukan oleh penemunya. Hanya saja kata beliau dia tidak beriman. Ya. Jadi nilai kebaikan kita itu ialah apabila dibangun di atas iman. Ada yang pernah bertanya, bagaimana kebaikannya itu orang yang tidak beriman? Ya. Dia bilang sebenarnya dia dapat pahalanya, tapi cuma di dunia. Cuma di dunia. Seperti misalnya orang dermawan, suka memberi. Tapi dia bukan karena atas dasar iman. Maka kedermawanan dan kebaikannya itu dia terima di saat semua orang memujinya sebagai orang dermawan. Sudah semua orang di medsos itu dimuat namanya di mana-mana, setiap grup ada namanya sebagai orang baik, orang dermawan. Dan orang mengakui itu. Tapi sampai di situ saja. Karena untuk akhirat tidak ada, itu diruntuhkan oleh katakanlah kekafirannya. Kan ayat menyebutkan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau Anda masih melakukan kesyirikan, itu amal-amal itu kan berguguran itu. Sehingga nanti ada kelihatan tapi tidak bisa dijangkau. Pernah dulu kita sebut contohnya seperti al-haba'ul mansur. Haba fakanat haba'am mansura. Jadi ada kelihatan balasan kebaikan itu berupa kebaikan, dan kita diperlihatkan kebaikanmu dulu sebenarnya ini balasannya. Seandainya dulu kamu beriman, kau bisa capai itu kebaikannya itu. Cuma karena tidak beriman maka dilihat saja tapi tidak bisa dicapai. Seperti dengan al-haba. Kalau saya tidak salah ingat, pertemuan lalu saya gambarkan tentang al-haba itu yang disebut dalam Al-Quran haba'an mansura. Engkau tu biasa kau boleh pengatak singin kau dari sabbo. Yang kau tu dari engkau cahaya kau, engkau tu dari korolalan narupoli singin engkau koro kedo irita lutu irita mi tapi gagero danero legese gagero tapi engkau pita lutu pada uwe tapi anu de nerule tikkangero gagero makoro gare modele naro. Baik, jemaah sekalian, kita selesai tentang dalil-dalil baik yang sifatnya burhani, bayani, demikian pula yang sifatnya fitri atau irfani.